Oke, Assalamualaikum anak-anak. Di sini Ibu akan melanjutkan kegiatan 2 dari LKPD, bilangan rasional dan irasional. Dimulai dari nomor 1, di sini ada soal yang harus kita beri tanda lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Nah, bagaimana caranya? Untuk yang nomor pertama, Ibu itu biasanya menggunakan cara desimal. Jadi Ibu ubah dulu menjadi desimal. Bagaimana caranya? Menggunakan pembagian. Seperti ini, 1/3 itu bisa saja ditulis seperti 1 dibagi 3, karena 1 lebih kecil dari koma. Sekarang sudah lebih besar dari 3, kita cari 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 10, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Kurangi. 10 dikurangi 9 sama dengan 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 10? 3 lagi. 3 kali 3 tadi 9, dikurangi 1. Nah, 1 lebih kecil dari 3, kita pinjam lagi, jadi 10. 10. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 10? Yaitu 3 kali 1. Bu, ini terus-terusan tidak berhenti. Ya berarti kalian cukup menuliskan 3 angka saja di belakang koma. Oke, lanjut. 4/11. 4 dibagi 11. 4 lebih kecil dari 11, maka kita harus pinjam 0, sehingga nanti jawabannya 0, kemudian kita kalikan 11 kali berapa yang hasilnya mendekati 40. Jawabannya adalah 3. 3 kali 11 sama dengan 33. Kurang. 40 dikurangi 33 sama dengan 7. Jadi 70. 11 kali berapa yang hasilnya mendekati 70? Yaitu 6. 6 kali 11 sama dengan 66. Kita kurangi. 70 dikurangi 66 sama dengan 4. 4 lebih kecil dari 11, maka kita pinjam 0. Sehingga 40 sudah lebih besar daripada 11, kita cari 11 kali berapa yang hasilnya mendekati 40 sama dengan 11 kali 3, yaitu 33. Dikurangi hasilnya sisanya 7. Nah, karena sudah 3 angka di belakang koma dan ini belum selesai, kita cukupkan saja. Nah, tinggal kita membandingkan mana yang lebih besar, 0,333 atau 0,363. Jawabannya adalah 0,363. Perhatikan angka ini, 3 dibandingkan dengan 6 lebih besar mana? 6. Berarti jawabannya yang lebih besar adalah 0,363 atau 4/11. Oke. Selanjutnya, Ibu akan ke nomor B. 0,35 sebentar, 0,35 dibandingkan dengan 3/8. Karena Ibu akan itu hanyalah 3/8-nya saja. Kita coba mulai ya. 3 dibagi 8. Karena 3 lebih kecil dari 8, kita minjem 0 sehingga jawabannya 0, kemudian kita pikirkan 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 30, yaitu 8 kali 3 sama dengan 24. 30 dikurangi 24 sama dengan 60. 60. 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 60, yaitu 4. 4 masih lebih kecil daripada 8, kita pinjam 0, jadinya 40. 40 bagi 8 atau 8 kali berapa yang hasilnya sama dengan 40, yaitu 8 kali 5. Oke, kurangi 0, selesai. Nah, berarti kita tinggal lihat 0,35 dibandingkan dengan 0,375. Jawabannya tentu yang 0,375. Oke, berikutnya bagian C. 2/3/10 dibandingkan dengan 2,35. Caranya adalah anak-anak, 3/10 saja kalian cari. 3/10 itu sama dengan 0,3. Maka 2 ditambah 0,3 sama dengan 2,3. 2,3 dibandingkan dengan 2,35. Tentu saja jawabannya yang benar adalah 2,35. Yang terakhir di nomor 1, bagian D, negatif 0,125 dengan negatif 1/20. Kalian bisa cari dulu 1/20 itu berapa ya? 1 dibagi 20 lebih kecil angkanya minjem 0, sehingga jawabannya 0 lagi 0. Sehingga di atasnya harus tulis juga 0. Nah, baru deh lebih besar dari 20, kita cari 20 kali berapa? Yang hasilnya sama dengan 100, sama dengan 5. 5 kali 20 sama 100. Dikurangi 0. Nah, 0,05. Mana yang lebih besar? Hati-hati. Kalau desimal itu kebalikannya. Semakin besar angkanya berarti semakin dingin atau semakin sedikit. Oke. Kita mulai. Negatif 0,125 dengan negatif 0,05. Lebih besar mana? Jawabannya adalah lebih besar 0,05. Selesai. Kita coba yang berikutnya ya. Yang berikutnya. Kita mulai cari. Tadi sudah sampai yang bagian 1D. Sekarang yang nomor 2. Anak-anak diminta untuk mengurutkan pecahan.
Nah, ada 1/2, 2/3, 3/4, dan 4/5. Anak-anak di sini perhatikan apa yang diminta dari soal terbesar ke terkecil. Banyak kasus anak-anak sudah bisa menghitung tapi salah membaca. Jadinya ya tetap salah. Oke, gimana caranya mengurutkan pecahan? Kalau ibu akan menggunakan pendekatan desimal. Oke, kita mulai dari 1/2. 1/2 itu adalah 0,5. 2/3 itu adalah 20 bagi 3. 3/4 adalah 0,7. 4/5 adalah 0,8. Nah, setelah dapat angka ininya, anak tinggal urutkan yang terbesar ke terkecil. Yang paling terbesar itu adalah 0,8. Yak 7 atau 3/4, kemudian 0,5 atau 1/2. Selesai, mudah kan? Selanjutnya, kita masih mengurutkan pecahan, tapi kebalikannya. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Caranya sama, dijadikan desimal. Cara mencari desimal itu adalah dengan pembagian kurung atau pembagian parogapit. Tapi karena tadi sudah dibahas, Ibu akan langsung saja. 1/2 itu sama dengan 0,5, 2/5 itu sama dengan 0,4, 4/7 itu sama dengan 0,7, tidak dong, 0,5 ya. 0,5 berapa? 0,5 coba harus pakai ini ya biar 4 dibagi 7. 40, 0,7 kali berapa sih yang berarti 40 yaitu 5. 5 kali 7 35 dikurangi 5. Minjem 0 50. 7 kali 7 itu 0. 1 10 7 kurangi masih ada sisa 3. Oke. Berarti yang ini 0,571 dan yang 3/8 itu sama dengan 30 dibagi 8, 24 itu 3. Nah, sip. Sekarang urutkan dari terkecil ke terbesar. Yang paling terkecil itu adalah 3/8 karena 0,3. Setelah itu 0,4 yakni 2/5, kemudian 0,5 1/2 dan yang terakhir 4/7 atau 0,571. Selesai. Kita next ke nomor berikutnya, nomor 4. Di sini juga masih mengurutkan, tetapi bentuknya sudah desimal, yang A. Oke. Di sini kita hanya perlu mengurutkan desimalnya saja. Yang mana? Yang terkecil. Yang terkecil tentu saja awalnya 0. 0,25. Setelah itu 0,3. Setelah itu 3,2. Setelah itu 3,35. Dan terakhir 3,4. Jangan salah. Oke? Harus teliti. Selanjutnya yang B, 2/7, 45%, 0,50, dan 0,7. Kita cari dulu 2/7 itu berapa? 2/7 itu sama 0,2. Sekian. 5. Baru deh kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecil berarti 2/7, kemudian 0,45 yaitu 45%, dan yang terakhir 7. Oke, lanjut. Kita mulai ke soal yang nomor 5. Nomor 5 ini ada sebuah cerita, kita baca bareng-bareng ya. Dani mampu menyelesaikan lomba lari 100 meter dalam waktu 12,09 detik. Sedangkan Joni mampu menyelesaikan lomba lari 100 meter dalam waktu 12,1 detik. Manakah yang lebih cepat dalam mengikuti lomba lari? Oh, ini sudah jelas. Anak-anak tinggal membandingkan 12,09. Itu dimulai dari awal ya, anak-anak. Lihat dulu angka awal. Ini 12, bawahnya 12, berarti sama. Kita geser ke sebelahnya, yang bawah. Nah, maka anak-anak lihat lagi soalnya, ini belum selesai. Manakah yang lebih cepat dalam mengikuti lomba lari? Kalau mengikuti lomba lari itu semakin cepat semakin bagus. Oleh karena itu, yang menjadi pemenang dalam soal ini adalah Doni Derik. Selanjutnya, terakhir. Di sebuah pasar terdapat dua toko yang menjual baju yang sama. Toko A memberi diskon 30%, toko B 40%. Pertanyaannya, jika harga awal baju tersebut sama, toko mana yang memberi diskon terbesar? Oh, tentu saja jawabannya toko B, yakni persen. Oke, mudah? Semangat. Kalau masih ada yang belum mengerti, boleh ditulis di kolom komentar atau ditanya ke Ibu langsung di kelas. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.